Terima gereja kasih atas rumah sebagai ruang dukungan sosial. Bagus. saya mengangkat judul gereja rumah sebagai ruang dukungan sosial dan pemulihan Roh Kudus bagi mental jemaat. Di sini saya akan membedah bagaimana persekutuan kecil atau gereja rumah bukan sekedar tempat ibadah, tetapi merupakan wadah integrasi antara pendekatan psikologi dan teologi dalam memulihkan kesehatan mental jemaat. Mengapa saya tertarik dengan topik ini? Kita belajar dari masa pandemi bahwa gereja harus kembali ke bentuk aslinya, yaitu persekutuan di rumah-rumah. Di sisi lain, dunia modern membawa tekanan luar biasa, mulai dari stres, pekerjaan hingga isolasi sosial. Ibadah di gedung besar seringkali terasa berjarak. Kenapa saya bilang terasa berjarak? Ya, seperti kita beribadah di jemaat yang gedungnya sangat besar ya. Nah, sehingga jemaat itu membutuhkan support system yang lebih intim untuk menjaga kesehatan mental mereka di tengah tekanan hidup. Fokus masalahnya yaitu saya mengambil bagaimana konsep gereja rumah dipahami sebagai pusat kehidupan sosial dan religius jemaat. Yang kedua, bagaimana dinamika gereja rumah memberikan dukungan sosial yang efektif bagi kesehatan mental jemaat. Yang ketiga, bagaimana peran Roh Kudus melengkapi pemulihan batin yang melampaui pendekatan psikologis manusia. Saya ambil landasan teorinya itu psikologi dan Alkitab. Persepsi Alkitabnya ya. Secara teologis kita merujuk pada Kisah Para Rasul 2 ayat 46, di mana ada keseimbangan antara ibadah komunal dan persekutuan rumah yang jujur. Secara psikologisnya ini sejalan dengan teori dukungan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian dari kelompok kecil dapat meningkatkan konsep diri dan daya juang seseorang. Jadi iman dan ilmu pengetahuan di sini saling memperkuat. Gereja rumah sebagai safe space. Apa yang dimaksud, apa yang membuat gereja rumah ini efektif? Karena ia menjadi safe space atau ruang aman. Di sini jemaat bisa melepaskan topeng sosial mereka dan berani menunjukkan kerentanan. Ada dukungan emosional melalui budaya mendengar aktif tanpa menghakimi, serta dukungan instrumental atau bantuan nyata saat anggota jemaat itu ada yang kesulitan. Jadi ada penerimaan tulus atau penerimaan tanpa syarat, inilah yang memperbaiki resiliensi mental jemaat. Intervensi ilahi dan integrasinya itu, namun kita mengakui bahwa kapasitas manusia itu terbatas, ada trauma yang terlalu dalam dan sekedar dalam untuk hanya sekedar diskusi kelompok. Disinilah peran Roh Kudus sebagai paralektus atau penolong. Integrasi total terjadi saat manusia melakukan bagiannya, yaitu membalut luka melalui dukungan komunitas, sementara Tuhan melakukan bagiannya, yaitu menyembuhkan secara total hingga ke akar batin. Jadi kesimpulannya menurut saya ini gereja rumah itu adalah klinik spiritual yang sempurna karena memadukan dukungan horizontal dari sesama manusia dan dukungan vertikal dari Tuhan. Ini juga terima kasih.